Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membahas tentang hadis nomor 364 yang mana hadis ini membahas tentang sholat sebelum maghrib ya, sholat rawatib sebelum maghrib itu ada apa enggak, dan ini mungkin jarang teman-teman tahu ya. Emang ada hadisnya ya kan. Wa an Abdullah bin al-Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallu qabla al-maghrib tsumma qala fi salasati liman syaa karihatan ayat tahrizahan nasu sunnatan rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin Ibnu Hibban anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla qoblal maghribi raq'ataini. Kemudian 366 disebutkan wali Muslim an Ibnu Abbasin qala kunna nusalli raq'ataini ba'dal ghurubi syamsi wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarana falam ya'murna walam yanhana. An Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibnu Mughaffal al-Muzani, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shallu qabla al-maghrib. Jadi sholatlah sebelum maghrib. Summa qala fi salasati. Kemudian Rasulullah mengucapkan sebanyak 3 kali. Artinya kayak gini. Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib. Sebanyak 3 kali. Liman syaa, bagi orang yang menginginkannya. Ya. Karohiyata karena beliau tidak suka ayat tahizan nasu sunnatan. Bila orang menjadikan sholat tersebut sunnah yang dilestarikan, nanti ujung-ujungnya nanti memberatkan. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatan Ibnu Hibban, dan menurut riwayat Ibnu Hibban, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat qoblal maghribi raq'ataini, sholat sebelum maghrib 2 rakaat. Tuh ya. Wali Muslim, dan menurut Imam Muslim an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah bersabda, kunna nusolli raq'ataini, kami di sini melaksanakan sholat 2 rakaat ba'da ghurubi syamsi, setelah tenggelamnya matahari. Wa kana nabiyyu yarana, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kami. Falam ya'murna, tidak memerintahkan kepada kami, walam yanhana, dan juga tidak melarang kami. Di sini Rasulullah tidak memerintahkan dan juga tidak melarang. Artinya ya boleh-boleh saja seperti itu ya. Jadi di sini ada 3 hadis yang kita sudah sebutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk sholat sebelum maghrib. Itu beliau katakan sebanyak 3 kali, yang mana beliau tidak suka bila orang-orang menjadikannya sebagai sunnah yang dilestarikan seperti ya itu ya. Jadi kita
suka-suka aja gitu bagi orang yang menghendakinya seperti itu. Makanya jarang orang Indonesia yang saya temukan itu sholat sunnah sebelum maghrib. Sebenarnya sih nggak ada masalah juga seperti itu ya. Itu tapi bukan dilestarikan, diamalkan selayaknya hadis-hadis yang sebelumnya seperti itu ya. Kemudian di hadis selanjutnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Di sini juga sahabat juga pernah sholat 2 rakaat setelah matahari terbenam, yang mana Rasulullah melihat para sahabat tersebut tidak menyuruh dan juga tidak melarang. Di sini makna keseluruhannya adalah sholat sunnah sesudah matahari tenggelam dan sebelum mengerjakan sholat maghrib merupakan hal yang disunahkan. Terbukti melalui sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta perbuatan dan pengakuannya. Barang siapa yang tidak sampai kepadanya hal ini, sudah jelas dia tidak akan mengatakan. Tetapi pada dasarnya sholat itu bukan termasuk sholat sunnah muakkad ya, bukan sholat sunnah muakkad yang dikukuhkan sebagaimana sholat sunnah rawatib yang lain di sini ya. Sebab sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis di atas mengatakan bagi orang yang menghendakinya. Itu ya. Jadi liman sya'a ya, liman sya'a bagi orang yang menghendakinya. Dikatakan demikian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena menekuni kedua rakaat ini memakan waktu yang cukup lama dan akan mengakibatkan terlewatnya awal waktu maghrib. Sedangkan waktu maghrib itu sangat singkat. Oleh sebab itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengukuhkan 2 rakaat sebelum maghrib ya. Padahal pahala awal waktu jauh lebih besar karena mengantarkan pelakunya kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ya kalau rata-rata orang Indonesia itu ya yang saya lihat umumnya bukan sholat sunnah sebelum maghrib tapi sesudah maghrib itu baru melakukan sholat sunnah rawatib. Analisis lafadznya adalah sholu qoblal maghrib. Di sini sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib, yaitu sesudah matahari tenggelam dan bukan sebelumnya. Jadi sesudah matahari tenggelam dan bukan sebelumnya. Hal ini merupakan pengukuhan terhadap 2 rakaat sebelum maghrib melalui perkataan liman syaa bagi orang yang menghendakinya. Kalimat ini memberikan pengertian kepada bahwa sholat 2 rakaat tersebut bukan fardu dan juga bukan sunnah muakkad. Karihatan ayat takhizanna sunnatan di sini karena tidak suka bila kelak orang-orang menjadikannya sebagai tuntunan yang dibiasakan dan tidak pernah ditinggalkan serta dilestarikan. Sebab hal ini ada kalanya mengakibatkan terlewatnya waktu sholat maghrib. Jadi yang diutamakan itu adalah awal waktu sholat maghrib. Itu ya. Sholat qoblal maghribi rakaataini. Kalimat ini membuktikan disyariatkan sholat 2 rakaat melalui perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Wa kana nabiyyu yarona falam ya'murna walam yanha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kalimat ini membuktikan pengakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap 2 rakaat sebelum sebelum maghrib itu ya, sebelum maghrib. Jadi ya Rasulullah mengakui kayak gitu kan, ini istilahnya sunnah takriyah. Artinya Rasulullah tidak melarang, tidak menyuruh dan juga tidak melarang. Di sini kemudian perawi hadisnya adalah Abdullah ibnu Mughaffal ibnu Afif al-Muzani. Beliau berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon bersama sahabat yang lainnya. Ia tinggal di Madinah, kemudian pindah ke Basrah dan membangun sebuah rumah di sana. Beliau adalah salah seorang di antara 10 orang sahabat yang dikirim oleh Khalifah Umar ke Basrah untuk mengajarkan agama kepada penduduk
di sana. Dan beliau ini wafat pada tahun 50 Hijriah. Nah, kita akan bahas sebuah pembahasan penting di sini ya. Dari hadis-hadis yang lalu dapat disimpulkan di sini bahwa jumlah keseluruhan sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu itu ada 20 rakaat yang rinciannya sebagaimana berikut ya. 20 rakaat yang mana sudah kita bacakan sebelumnya. Jadi ini dihimpun jadi satu. Nah, dijadikan sebuah pembahasan penting. Yang mana 20 rakaat itu rinciannya 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar itu ya, 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat lagi sesudahnya, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi semuanya ada 20. Berikut ini kami ketengahkan pendapat para imam mengenai sholat sunnah rawatib ini ya. Jadi para ulama termasuk Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, komentarnya seperti apa tentang hadis-hadis yang sudah kita sebutkan. Imam Ahmad mengatakan sesungguhnya bilangan rakaat sunnah rawatib tersebut keseluruhannya itu ada 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lagi sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat lagi sesudah 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ia mengatakan demikian berdalilkan hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sudah kita sebutkan gitu ya. Kemudian kalau menurut pandangan Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya bilangan rakaat sunnah rawatib itu keseluruhannya ada 16 rakaat. Jadi ada 16 rakaat menurut Imam Syafi'i, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ia mengatakan demikian berdalilkan hadis Ummu Habibah yang juga sudah kita sebutkan sebelumnya, Ummu Habibah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi juga berdalilkan kepada hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Jadi kalau Imam Syafi'i itu ada 16 rakaat. Kalau Imam Ahmad itu cuma 10 rakaat. Nah, kalau Imam Abu Hanifah mengatakan sholat sunnah rawatib itu semuanya terdiri atas 12 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh, yang mana ia mengatakan demikian berdasarkan hadis dari Ummu Habibah yang tertera di hadis sebelumnya ya, di video sebelumnya. Kemudian Imam Malik mengatakan bahwa sunnah rawatib itu terdiri dari 14 rakaat, yaitu raghibatul fajri, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Ia mengatakan demikian berdasarkan amal perbuatan ulama ahli Madinah, ya, ulama-ulama Madinah. Ya, jadi amalan ahli Madinah itu boleh jadi dijadikan hujah itu berdasarkan pandangan Imam Malik ya. Jadi amalan ulama Madinah itulah yang dijadikan dalil bagi Imam Malik, walaupun ini juga banyak pertentangan oleh ulama-ulama yang lain ya. Jadi itu pandangannya ya. Kalau misalkan Imam Ahmad mengatakan 10 rakaat gitu ya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan ada 16 rakaat. Kalau Imam Abu Hanifah itu ada 12 rakaat, sedangkan Imam Malik itu ada 14 rakaat. Ya, itu pandangan ulama-ulama tentang
jumlah bilangan sholat sunnah rawatib ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, di mana mungkin ada kesalahan saya di dalam menyampaikan hadis-hadis atau pembahasan-pembahasan yang ada di kitab ini atau di kitab-kitab yang lain. Kemudian juga ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya ya, kata-kata yang tidak berkenan mungkin terucap di konten ini dan di konten-konten yang lainnya. Kemudian juga apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.